Ikuti akan diberikan salah satu sifat yang lainnya terkait dengan graf teorema. Misalkan diberikan suatu pohon T dengan jumlah titik paling tidak ada 2 titiknya, dan misalkan suatu lintasan terpanjang di T adalah P. Jadi kita anggap ini P sebagai lintasan terpanjang di T, yaitu U0, U1 dan seterusnya sampai UN. Kemudian katanya hal-hal tersebut akan berakibat bahwa U0 dan UN memiliki derajat sama dengan 1. Jadi derajatnya U0 harus 1 dan derajatnya UN harus 1 jika P dari U0 sampai ke UN merupakan lintasan terpanjang di pohon T, seperti itu. Bagaimana untuk membuktikan teorema ini? Untuk buktinya sendiri saya akan berikan gambarannya secara umum saja. Misalnya kalau kita buktinya nanti ini pakai kontradiksi. Jadi kita andaikan terlebih dahulu, kita kerja dulu ini. Berarti ini kan ada 2, DU0 sama dengan 1 dan DUN. Kita tinjau dulu untuk DU0. Jadi kita perhatikan dulu untuk kasus DU0. Berarti pertama andaikan DU0 itu tidak 1. Kalau dia tidak 1 karena dia pohon berarti kan terhubung. Berarti DU0 itu pasti lebih dari 1. Sehingga kalau kita punya di sini U0, di sini U1, di sini terus membentuk lintasan ke UN, ini adalah lintasan P. Kalau ini adalah lintasan yang terpanjang menurut di situ, sedangkan di sini menurut pengandaian dengan kontradiksi kita andaikan DU0-nya itu adalah lebih dari 1, maka otomatis derajat U0 ini kalau lebih dari 1 tidak mungkin dia larinya ke U1 kembali atau ke bagian P. Jadi pasti ada titik lain, katakanlah ada titik V di sini, sehingga titik V ini terhubung dengan U0, di mana V ini bukan anggota dari lintasan P. Mengapa? Karena kalau dia anggota dari lintasan P, dia akan membentuk sikel, padahal ini kan pohon. Maka haruslah dia bukan anggota P. Apa akibatnya? Akibatnya kita peroleh satu lintasan yang lain di graf T atau pohon T, yaitu dari V ke UN, yang tentu ini adalah lintasan yang lebih panjang daripada si P. Hal inilah yang dimaksud dengan kontradiksi. Jadi hal ini membuat kontradiksi dengan P. P kan mengatakan U0 ke UN itu adalah yang paling panjang. Ternyata setelah kita asumsikan DU0-nya lebih dari 1, berarti kan ada titik V yang lain selain yang ada di P. Sehingga dengan titik itu V nanti ke UN itu menjadi lebih panjang. Jadi lintasan V ke UN itu lebih panjang lintasan. Ini lebih panjang dari P. Hal ini kontradiksi dengan pemisalan di awal atau yang di teorema itu bahwa P adalah lintasan terpanjang. Berarti pengandaian salah. Jika pengandaian salah, berarti haruslah DU0-nya itu sama dengan 1. Demikian halnya dengan DUN. Untuk DUN itu analog, caranya analog. Seperti itu. Silahkan diperbaiki buktinya, diberikan tulisan yang atau dituliskan secara rapi untuk melihatnya. Selanjutnya kita melangkah ke akibat dari teorema ini. Baik, akibatnya seperti ini. Akibat ini corollary 2.3. Sebarang pohon T dengan vertex paling tidak ada 2 memiliki lebih dari 1 vertex yang berderajat 1. Jadi kalau 2 titiknya, maka ada lebih dari 1 titik di graf T yang memiliki derajat 1. Untuk yang ini langsung kita bisa lihat dari teorema 2.2. Suatu graf atau suatu pohon T itu kan pasti punya lintasan terpanjang, karena titiknya kan lebih dari titiknya kan paling tidak ada 2, berarti punya lintasan terpanjang. Kalau dia punya lintasan terpanjang menurut teorema 2.2, pasti untuk lintasan terpanjang itu ujung-ujungnya itu berderajat 1. Berarti ini sudah mewakili lebih dari 1 vertex. Ini kan ada 2 vertex yang berderajat 1. Saya kira cukup jelas untuk penjelasannya terkait dengan akibat yang dari teorema di atas ini. Seperti itu. Selanjutnya, berikut ini diberikan 2 contoh soal yang terkait dengan pohon. Soal pertama, misalnya kita punya graf bipartisi lengkap
disimbolkan dengan K1, N. Nah, jadi salah satu himpunan yang saat kita partisi adalah hanya satu anggotanya. Graf seperti ini, jika ada yang satu saja anggotanya, graf seperti ini dinamakan dengan star graphs atau graf bintang yang merupakan pohon. Contoh gambarnya itu untuk K14, oh ya, katanya ini gambar 27. Gambar 27 itu seperti ini. 14 maksudnya begini. Berarti sini ada 4. Ini K14. Ini K14. Biasanya kita lihat seperti ini kalau dia dipartisi, dibentuk dalam bentuk graf partisi. Kemudian untuk K16 itu seperti ini. Ini kan berbentuk bintang memang sepertinya kalau kita lihat. Ini K1,6. Biasanya kalau di graf dibuat gambarnya seperti ini. 6. Nah, seperti itu maksudnya. Ini maksudnya gambar 2.7. Sekarang soalannya adalah tunjukkanlah bahwa hanya graf bintang yang merupakan tunjukkanlah bahwa graf bintang adalah satu-satunya graf bipartisi lengkap yang merupakan pohon. Seperti itu. Berarti untuk membuktikan soalan satu ini saya akan berikan gambarannya saja. Untuk soalan satu ini, soal 1 yang ini jawaban soal 1. Bagaimana menunjukkannya? Saya akan berikan gambarannya seperti ini. Kalau dia mengatakan bahwa satu-satunya yang merupakan pohon di graf bipartisi lengkap adalah graf bintang ini, maka dia mengatakan bahwa selain daripada yang berbentuk graf bintang ini, atau kita katakan selain dari K1, N itu bukan pohon. N di sini pohon. Jadi selain yang ada satunya di sini maka bukan pohon. Berarti kalau begitu andaikanlah paling tidak bipartisi lengkap yang kita maksud adalah, kita andaikan pernyataannya salah. Berarti andaikan ada selain ini, selain K1N yang merupakan graf pohon, berarti kan paling tidak ada K2N. Jika K2N berlaku maka tentu yang lainnya juga tentu teoremanya menjadi batal. Jika K2N-nya tidak berlaku, otomatis K3N, K4N dan seterusnya itu pasti tidak berlaku. K2N berarti bentuknya seperti ini. Ada 2 di sini. Katakanlah misalnya N-nya itu ya tentu lebih dari 2 atau lebih dari 2 ke atas lah. 2, 3. Atau saya ambil 2 saja dulu. Misalnya seperti ini. Lengkap berarti kan seperti ini modelnya. Sekarang bagaimana cara membuktikan bahwa ini akan menjadi kontradiksi dengan pohon? Tinggal kita lihat, kalau dilihat secara langsung gambarnya kan pasti bukan pohon. Mengapa? Ini kan bisa dibuat begini. Ini sama saja isomorfis. Berarti dia punya sikel, berarti bukan pohon, kontradiksi. Berarti K22 itu kontradiksi, bukan pohon. Bagaimana cara membuktikannya? Berarti kita ambil nanti di sini, misalkan nanti adalah KMN itu bipartisi lengkap dengan M besar sama dengan 2, N nya juga besar sama dengan 2. Ini untuk menjamin bahwa yang ini semua nanti tidak akan menghasilkan yang bukan pohon, sehingga kan sudah menjamin bahwa yang pohon itu satu-satunya adalah yang graf bintang ini. Caranya misalkan saja graf dengan seperti ini KM, N. Kemudian misalkan kelompok titik yang di M ini ada kan paling tidak 2. Jadi katakan kelompok di situ adalah U1 dan U2, paling tidak ada yang lain, tapi kita ambil saja 2 titik di kelompok A misalnya. Kalau dipartisi di sini misalnya A, sini B. Kemudian di B ada V1 paling tidak dengan V2, ini yang di B titiknya. Sekarang telusuri titik dari U1 ke V1. Pasti ada sisinya. Mengapa? Karena dia bipartisi lengkap. Kemudian dari V1 ke U2 pasti ada sisinya juga. Mengapa? Karena kan lengkap. Kemudian dari U1 ke V2 juga ada, karena dia lengkap juga. Kemudian dari V2 ke U2 juga pasti ada karena dia lengkap. Tinggal kita telusuri lagi. Ini jadinya nanti ditelusuri begini. Tinggal ditulis U1, U2, V1, V2. Sehingga jika titik ini kita telusuri dari U1, yang menghasilkan satu jalan adalah U1
ke V2, kemudian V2 ke U2, kemudian dari U2 ke V2, kemudian ke U1. Kita ikuti langkahnya begini, U1 ke V2, V2 ke U2, ini V1 ini. U1 ke jadi U1 ke V1, kemudian dari V1 ke U2, U2 ke V2, kemudian ke U1. Ini membentuk jalan yang merupakan sikel, kontradiksi dengan definisi pohon yang tidak boleh ada sikelnya, berarti terbukti. Seperti itu kurang lebih. Kemudian bagaimana dengan soal nomor 2? Soal nomor 2, di sini soal nomor 2 mengatakan misalkan T adalah pohon dengan V adalah vertex dengan derajat maksimum di graf pohon tersebut. Katakanlah misalnya derajatnya maksimum itu adalah derajatnya K. Tunjukkanlah bahwa T memiliki paling tidak sebanyak K titik dengan derajat 1. Bagaimana untuk membuktikan untuk soalan 2 ini? Soal 2, bagaimana untuk menunjukkan bahwa jika derajat maksimumnya di pohon T itu maksimum biasanya seperti ini ya. Derajat pohon T itu maksimumnya adalah K. Di situ kita akan katakan dV yang berderajat K ini derajat maksimumnya di pohon T. Katanya kalau seperti ini maka pasti ada, maka ada paling tidak sebanyak K titik berderajat 1. Bagaimana untuk membuktikan soal-soal seperti ini? Gambarannya seperti ini. Kalau kita punya titik V yang derajatnya K, sedangkan ini adalah pohon itu kan pasti tidak punya gelung dan tidak punya sisi rangkap, karena itu menghasilkan sikel semuanya, sedangkan definisi pohon itu tidak ada sikelnya. Berarti kalau derajatnya K, kita bisa bayangkan bahwa jika V ini berderajat K, berarti ada sisi lain, ada titik lain yang adjacent terhadap V sebanyak K titik. Ini katakanlah V1, ini V2, ini V3, ini V4 sampai di sini banyak sekali titik, di sini sampai VK. Kita umpamakan bahwa pernyataannya salah, berarti kita andaikan derajat tertingginya adalah K, tetapi banyaknya titik itu bukan paling tidak sebanyak K. Berarti kalau bukan paling tidak sebanyak K, berarti di bawah K. Kalau begitu ada paling tidak satu titik, kalau begitu paling tidak itu kurang dari K titik yang berderajat 1. Kalau begitu katakanlah kita ambil dari yang terhubung ini kan semua nanti masih terus bisa jadi terus ke sana. Katakanlah ini semua ada perhentiannya di sini, ada perhentiannya. Semua titik yang dari V1 sampai sebelum VK mungkin ada perhentiannya. Karena kita asumsikan di sini di bawah K, berarti ada paling tidak satu terusan atau satu lanjutan dari lintasan dari V ke titik ujungnya itu yang bukan berderajat 1. Berarti kalau begitu, katakan ini ujungnya di sini, ini ujungnya di sini, ini ujungnya di sini, ini ujungnya di sini, ini ujungnya di sini. Tidak boleh lagi berlanjut karena kita asumsikan ini berderajat 1 semua di sini, kecuali mungkin di satu tempat sebagai bentuk pengandaian bahwa ini salah. Berarti katakanlah VK yang demikian. Berarti di sini katakanlah di sini, berarti ini tidak boleh jadi ujung. Kalau ini tidak boleh jadi ujung, maka dia harus kembali ke titik ini, lanjutan dari jalan dari V ke VK ini terus nanti ini harus berlanjut sampainya masuk ke salah satu anggota dari titik di T yang lain, katakanlah di pohon yang lain, berarti harus kembali ke pohon yang lain. Kalau seperti itu, ini pohon yang lainnya kan di sini misalnya ada lanjutan pohonnya di sini, misalnya ada dari sana, misalnya ada di sini. Ini pohon T-nya ada di sini misalnya titik W. Dari situ berarti ini ke sini kan terhubung begini. Dari titik sini V ke sini tadi ke pohon kan terhubung ke sini, katakanlah ini titik U terhubung ke situ. Berarti ini juga terhubung dengan W, berarti hasilnya U VK sampai ke sini, sampai ini melewati W. Jadi U ke VK terus sampai di sini melewati ke W, kembali ke U, kemudian ini U berlanjut ke pohonnya. Berarti ini kan membentuk sikel, kontradiksi lagi dengan definisi pohon. Maka tidak boleh kita andaikan seperti itu. Silahkan dirapikan untuk buktinya seperti itu.